Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Aminatun Solihah dengan NIM 27030251118. Saya guru PAI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya membuat video pembelajaran di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertugas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dari rumah sudah sarapan atau belum? Siapa yang dari rumah belum sarapan? Tidak ada, sudah sarapan semua? Oke. Kita dari rumah berpakaian yang rapi. Coba cek dulu, cek kerapihannya. Cek kerapihannya. Selain kerapihan juga harus dicek kebersihannya. Coba cek di sekitarmu. Adakah sampah yang tertinggal? Kalau ada, silakan dikondisikan, dibuang di tempatnya. Bu Ami akan mengecek kehadirannya dulu ya. Afrita Laura Saputri. Alhamdulillah semuanya bisa berangkat sekolah dengan sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Kita akan sekarang menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan juga cinta tanah air. Untuk dimohon berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Sudah, Bu Ami akan menanyakan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai rukun iman, rukun Islam, dan perwujudannya, yaitu ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Pertemuan kemarin. Pertemuan hari ini, kita hari ini akan membahas rukun iman dan ibadah itu sepaket tidak hanya ibadah saja, tetapi juga diiringi harus dengan yang namanya hablum minan nas. Tidak hanya hablum minallah plus hablum minan nas, atau berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Jadi ibadahnya harus dipraktekkan dengan akhlak yang mulia, dengan kita memiliki rasa empati dan juga kepedulian sosial. Kenapa sih kita perlu menyayangi anak yatim? Langsung, karena mereka merupakan saudara kita juga. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, kali ini kita akan belajar yang pertama, melafalkan, menuliskan, mengartikan, dan juga menghafal Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan lancar. Yang kedua, kita tidak hanya mengartikan, juga harus menjelaskan makna dan juga pesan pokok Surah Al-Ma'un dengan percaya diri, karena kita bisa. Yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Quran Surah Al-Ma'un. Dan yang keempat, mempraktikkan perilaku menyayangi anak yatim sebagai pengamalan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah bersama yang menyayangi anak yatim ibarat jari tengah dan jari telunjuk. Nah, pentingnya materi ini, kita harus bisa tidak hanya membaca, tidak hanya mengartikan dan juga menghafal dan juga menulis, tapi kita juga harus
tahu pesan pokoknya apa, tidak hanya tahu, kita juga harus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Ami akan memutarkan sebuah video. Silakan diperhatikan dengan seksama ya nak. Sebelum kita mulai, kita tepuk surah Al-Maun terlebih dahulu. Siap? Siap. Tepuk surah Al-Maun. Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, ciri pendusta yang pertama ialah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwasanya kandungan surah Al-Maun yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli, tidak hanya peduli tapi juga membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, ikhlas, sungguh-sungguh dan jangan menunda-nunda. Yang terakhir, yang keempat, ria dan enggan menolong adalah perbuatan. Ya, ria dan juga enggan menolong itu adalah perbuatan tercela yang harus kita hindari. Betul, pinter. Bu Ami akan lagu isi pokok surah Al-Maun. Terlihat? Isi surah Al-Maun, ciri sifat pendusta agama. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, kita nanti akan menulis kembali potongan-potongan surah Al-Maun. Yang kedua, kita nanti akan menarik garis, menghubungkan satu dan selanjutnya, menghubungkan antara yang ini, memasangkan arti kata, tarik garis antara kata dan dalam ayat dan artinya dalam surah Al-Maun ini dengan benar. Bu Ami akan membagikan LKPD-nya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melakukan permainan. Silahkan yang Bu Ami panggil, silahkan dapat ke depan. Oke, Bu Ami panggil Afrita Laura, Abi Rizka, Maya, Wikrama, Nabila Kenisha, Nazwa. Perilaku yang sesuai dengan ajaran surah Al-Maun adalah betul atau salah, kita klik betul. Lanjut. Hikmah mempelajari surah Al-Maun adalah waktu berjalan. Betul, agar kita ikhlas beribadah dan peduli terhadap sesama.
Orang yang sholat hanya untuk dilihat orang lain disebut Betul, disebut riya. Perilaku yang sesuai dengan ajaran surah Al-Maun adalah Betul, menyayangi anak yatim. Terima kasih, aplaus untuk yang teman-teman yang di depan. Kelompok semangat. Tadi kita sudah mengerjakan latihan tugas yang LKPD Mandiri. Sekarang Bu Ami akan membagikan sebuah studi kasus. Seperti yang terlihat di papan tulis. Bu Ami akan membagikan mengenai studi kasus. Yang pertama adalah cerita nyata dari buku pelajaran Rafa. Kelompok selanjutnya adalah ada ya kisahnya Fajar. Fajar itu adalah seorang anak yatim yang sering tidak membawa bekal. Yang kasus yang ketiga, cerita nyata yang ketiga yaitu cerita tentang Anissa. Anissa sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Kemudian Anissa itu kelas 3 SD, karena dia tidak punya ayah dan ibu, maka kemudian dia tinggalnya dengan neneknya. Terus Anissa itu sering, dia kalau di kelas itu terlihat sedih, terlihat murung. Teman-temannya juga sama, tidak mau mengajaknya bermain. Sehingga Anissa tambah menyendiri. Pertanyaannya, silakan didiskusikan apa hikmah yang bisa kita ambil dari sikap teman-temannya Anissa itu. Kemudian bagaimana cara kita membantunya agar Anissa bisa merasa diterima di lingkungan. Dan silakan membentuk satu kelompok, isinya adalah 5 orang. Sudah, silakan didiskusikan, dipelajari referensinya, bukunya dipelajari, terus kemudian kamu bahas bersama temanmu. Kamu diskusikan dengan temanmu. Kita akan membuat peta konsep. Tadi kita sudah membahas bareng-bareng tentang pesan pokok dari surah Al-Maun. Silahkan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Dalam surah Al-Maun itu, konsepnya per ayat itu apa sih pesan pokoknya? Pokok tiap ayat. Kemudian pesan pokoknya silakan diisi per ayat. Sudah? Oke. Sudah? Ya. Silahkan dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Osi dari kelompok 1. Kelompok 1 ada beberapa orang, ada 5 orang, yaitu Osi, Vega, Maya, Nabila, dan Tegar. Kita akan menunjukkan hasil diskusi kita. Kasus 1. Buku Rafa anak yatim. Karena kesulitan ekonomi, ia belum mampu membeli buku pelajaran baru. Teman-temannya enggan meminjamkan buku kepada Rafa. Rafa merasa sedih, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Rafa? 1. Rafa perlu pembelian dari kita. Menolak teman yang kesusahan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Quran Surah Al-Maun mengajarkan ibadah yang baik dan suka membantu yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang sebelah sana, sebelah kiri adalah studi kasus yang sudah dikerjakan, yang sebelah kanan adalah peta konsep yang telah dibuat oleh kelompok 1. Paparkan. Pesan pokok surah Al-Maun. Ayat 1. Tahukah kamu ciri pendusta agama? Ayat 2. Ciri 1 pendusta agama. Orang yang menghardik anak yatim. Ayat 3. Ciri kedua. Orang yang tidak menolong dan memberi makan orang miskin. Ayat keempat dan kelima. Ciri pendusta agama yang ketiga. Orang yang lalai akan makna dan tujuan sholatnya. Ayat ke-6. Ciri pendusta agama keempat, orang yang suka berbuat ria. Ayat ke-7. Ciri sifat pendusta agama yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan.
Ya, jadi di peta konsepnya sudah jelas, ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang ke-7. Tepuk tangan, kita beri applause untuk kelompok 1. Dan sekarang Bu Ami akan memberikan evaluasi. Silakan dikerjakan masing-masing. Ini berupa pilihan ganda dan juga isai. Ya. Dari hasil yang evaluasi yang sudah dikerjakan, bagian teman kita yang remedi, ada juga yang melanjutkan ke materi selanjutnya, tapi pengayaan dulu. Untuk yang remedi, yang perbaikan, di rumah silakan dikerjakan di halaman 12, ya, di buku pendampingnya. Kemudian yang untuk pengayaan bisa diulas kembali, kemudian dikerjakan di halaman 13. Dipahami, Nak? Alhamdulillah, hari ini pelajarannya sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian, adakah kesulitan yang dialami? Tidak. Apakah ada materi yang menarik untukmu di pelajaran kali ini? Ada. Setelah kita belajar sekian banyak, kita akan merefleksikan apa pelajaran yang kita sudah pelajari. Yuk, Mbak, silakan. Saya ingin menjadi anak yang rajin beribadah, peduli pada sesama agar disayang Allah. Hal yang paling saya ingat di pelajaran kali ini, kita harus menyayangi anak yatim, tidak boleh sombong, dan punya kepedulian sosial dengan suka berbagi. Oke, berikut refleksi dari Mbak Angelika. Kemudian, setelah kita belajar dari awal, silakan. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil, Mas? Pesan penting yang bisa saya diterapkan di sekolah, tidak mengejek teman, saling menghormati, dan membuat semua teman merasa diterima. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Siap-siap dulu, dipimpin untuk doa. Syabrak mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar dengan semangat. Jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Demikian dari Bu Ami.